Aku beberapa tahun lebih tua darimu, dan keluarga kita adalah teman lama. Menurut tradisi lama, kamu harus memanggilku saudara. Bagaimana mungkin aku tidak menjengukmu saat kamu berada di rumah sakit? Liu Xiji berjalan mendekat sambil tersenyum dan memerintahkan pengawal untuk meletakkan semua hadiah di atas meja di sampingnya. Su Feng melirik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat tonik ini. Liu Xiji sepertinya juga menyadarinya dan berbisik. Hal-hal ini sangat bergizi sebagai seorang saudara di industri hiburan. Saya biasanya minum banyak suplemen jika Anda tidak ingin merusak tubuh Anda. Anda sebaiknya makan sedikit jika Anda tidak ada kegiatan. Su Feng mengangguk dan berkata terima kasih Tuan Liu. Meskipun Su Feng berpikiran sederhana, dia juga mengerti arti tidak ada orang datang ke kuil tanpa alasan. Orang-orang di rumah sering membandingkan saya dengan Liu Xiji meskipun pihak lain lebih tua dari saya. Dia tidak jauh lebih tua dan sekarang mulai menerima bisnis keluarga Liu. Di sisi lain, dia masih belajar dan selalu membuat masalah tanpa alasan. Tentu saja, Liu Xiji menjadi anak orang lain, yang membuat Su Feng sangat tidak senang. Namun sejak dia berada di rumah sakit, sungguh baik hati Liu Xiji datang menjenguknya. Jadi Su Feng tidak menunjukkan ketidaksetujuan dan membiarkan Liu Xiji duduk. Setelah mereka berdua bertukar sapaan basa-basi, Su Feng tersenyum dan berkata Tuan Muda Liu bukanlah seseorang yang punya waktu luang seperti itu. Cedera saya tidak terlalu serius, saya akan keluar dari rumah sakit dalam 2 hari. Liu Xiji tersenyum tetapi tidak menjawab, sebaliknya dia bertanya. Kenapa hanya ada kalian berdua? Bukankah kakakmu datang menjengukmu? Hanya ada Su Feng dan Lilin di bangsal itu, yang membuat Liu Xiji sedikit bingung. Lagi pula, aku tidak benar-benar datang ke sini untuk menjenguk Su Feng. Apa kau mencari kakakku? Su Feng mengangkat alisnya. Namun setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba cerah. Saudara Liu, apakah Anda tertarik pada adik saya? Bagaimana kalau begini? Anda menikahi adik saya, sehingga dia tidak akan mengganggu saya sepanjang waktu di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Begitu Su Feng selesai berbicara, senyum Liu Xiji membeku. Meskipun Su Yan memiliki penampilan yang memukau dan latar belakang yang baik. Dia jelas seorang wanita super kaya putih dan cantik, tapi dia tidak bisa mengendalikan harimau betina ini. Liu Xiji seumuran dengan Su Yan dan mereka sudah saling kenal sejak kecil. Dia dianggap sebagai seorang mesum tua. Tetapi dia sama sekali tidak memiliki perasaan untuk Su Yan. Apa itu Su Yan? Dia jelas seekor harimau betina. Waktu saya di sekolah, saya menarik kuncir Su Yan dan hampir dipukuli sampai mati. Mereka semua adalah anak-anak dari keluarga aristokrat, dan kekuatan kedua keluarga itu setara. Tentu saja, anggota keluarga hanya menganggap ini sebagai perkelahian antar anak-anak. Jika orang lain memukulnya, dia masih bisa melawan balik dengan kekuatannya, tetapi jika Su Yan memukulnya, itu akan sia-sia. Bukankah itu sama saja mencari masalah jika menikahi wanita galak seperti itu? Bagaimana aku bisa keluar dan bersenang-senang setiap malam di masa depan? Bagaimana mungkin kamu menjual adikmu sendiri seperti ini? Liu Xiji tersenyum dan menganggapnya sebagai lelucon. Dia saudara kandungku, tetapi dia menjualku. Su Feng menggelengkan kepalanya ngomong-ngomong. Siapa yang memukulmu? Dia sangat berani. Dia dari keluarga mana? Liu Xiji pura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya dengan prihatin. Su Feng tidak terlalu memikirkannya dan hanya berkata dengan santai, itu seorang pria bernama Xiao yang keluarga Xiao. Itu tidak benar, tidak ada orang seperti itu di keluarga Xiao. Su Feng juga orang yang lugas. Meskipun dia tahu bahwa Liu Xiji tidak punya niat baik, dia tetap berkata langsung, bagaimana saya tahu siapa dia? Orang ini sepertinya mengenal saudara perempuanku, dan dia memintaku untuk meminta maaf padanya. Sialan, aku belum pernah menderita ketidakadilan seperti ini, kata Su Feng dengan kejam. Kakakmu memintamu untuk meminta maaf kepada Xiao Yang. Liu Xiji benar-benar terkejut saat ini, ya. Ada yang tidak beres, macan betina ini juga sangat melindungi orang-orangnya sendiri. Biarkan saudaramu sendiri meminta maaf kepada orang yang memukulinya ini. Sepertinya tidak benar baik secara moral maupun logika. Liu Xiji tiba-tiba kehilangan kata-kata, matanya membelalak. Mungkinkah Xiao Yang benar-benar dari keluarga Xiao? Dan keluarga Xiao memiliki hubungan dengan keluarga Su dan keduanya sudah saling kenal sejak kecil. Dia langsung terpana dengan kecantikannya. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Macan betina ini tidak tertarik pada pria. Semua putra keluarga kaya yang tumbuh bersamanya telah dipukuli olehnya. Harimau betina ini benar-benar membawa Xiao Yang ke rumah sakit untuk meminta Su Feng meminta maaf kepadanya. Apa artinya ini? Ada kemungkinan besar ada sesuatu yang salah dengan mereka berdua. Mungkinkah mereka berdua benar-benar berselingkuh? Atau dengan kata lain, perjodohan? Mungkin keluarga Xiao dan Su benar-benar melakukan hal semacam ini secara diam-diam. Kalau tidak, bagaimana mungkin Xiao Yang mengenal Su Jiyun dan Su Yan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak merasa bahwa dia semakin dekat dan dekat dengan kebenaran. Dia menyelesaikannya dan berpikir dalam hati, Xiao Yang adalah anggota keluarga Xiao. Dia diberi misi khusus sejak dia masih kecil. Dia diam-diam berkolusi dengan keluarga Su untuk menggulingkan keluarga lain. Kemudian keluarga Su dan Xiao tidak lupa mengatur pertunangan untuk memfasilitasi ini. Orang yang bertunangan dengan Xiao Yang adalah Su Yan. Keduanya sebaya dan bahkan lahir di tahun dan bulan yang sama. Rahasia besar, rahasia mengejutkan. Aku mengerti, kita harus segera kembali ke keluarga Liu untuk membahas tindakan balasan. Liu Xiji cerdas, dan bahkan dia mengagumi dirinya sendiri karena mampu mengungkap rahasia yang telah terkubur selama 20 tahun.
Kebijaksanaan seperti itu dapat dibandingkan dengan kebijaksanaan naga yang merunduk dan anak ayam Phoenix zaman dahulu. Dia semakin mengagumi dirinya sendiri dan berjalan tergesa-gesa tetapi dia tidak menyangka akan menabrak seseorang. Bab 453. Kesulitan Wan Qian dan Zhang Xin tidak tahu apa yang terjadi pada Xiao Yang apalagi apa yang terjadi di rumah sakit. Itu hanya karena Wan Qian tidak sengaja jatuh saat bangun pagi ini. Mereka telah berencana untuk bergegas kembali ke Jiangdu hari ini bagaimanapun juga. Mereka sudah menghadiri upacara musik tetapi mereka tidak menyangka bahwa karena cedera. Mereka berdua datang ke rumah sakit setelah menyelesaikan pemeriksaan dan membalut luka. Zhang Xin membantu Wan Qian untuk kembali dari rumah sakit. Apa yang tidak mereka duga adalah ketika mereka berdua berjalan keluar dan mendarat di sebuah sudut, mereka menabrak seseorang. Apakah kamu tidak punya mata? Sebelum Wan Qian bisa mengatakan apapun, sebuah hardikan terdengar. Wan Qian mengerutkan kening, sementara Zhang Xin meminta maaf. Aku melihat seorang pria berjas hitam menepuk-nepuk pakaiannya dengan sedikit jijik. Namun, detik berikutnya, mereka berdua saling mengenali, Liu Siji. Wan Qian tidak menyangka akan bertemu Liu Siji di rumah sakit dan wajahnya langsung dipenuhi rasa jijik. Dan Liu Siji tidak menyangka akan bertemu Wan Qian. Dia memiliki perasaan yang rumit terhadap Wan Qian. Dia adalah satu-satunya wanita yang menolaknya. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan wanita ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akhirnya akan jatuh ke pelukan Xiao Yang. Dan sekarang setelah ini terjadi Liu Siji tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Zhang Xin di samping juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah pemuda jahat yang Wan Qian sebutkan. Liu Siji terlihat berpakaian rapi dan memberikan kesan sopan kepada orang-orang. Namun kenyataannya dia memiliki hati yang gelap dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Ada sedikit kemarahan di mata Wan Qian dan demikian pula Liu Siji juga mengerutkan kening. Aku tidak menyangka akan bertemu bintang besar di rumah sakit ini. Liu Siji menatap Wan Qian dengan penuh hasrat Xin. Ayo, Wan Qian terlalu malas untuk memperhatikan Liu Siji dan berbicara langsung kepada Zhang Xin. Zhang Xin juga mendukung Wan Qian dan ingin pergi tetapi detik berikutnya Liu Siji langsung menghentikan Wan Qian. Kenapa, kau ingin pergi tanpa menyapa ketika melihat teman lama? Siapa yang memanggilmu teman lama? Kau hanyalah binatang dalam wujud manusia. Wan Qian mendengus dingin, tidak memandang Liu Siji dengan baik. Mulut Liu Siji sedikit melengkung. Benar sekali. Sekarang aku sudah menemukan pendukung, aku lebih kuat. Dia melirik sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki lebih banyak pikiran di benak. Ketika matanya tertuju pada Zhang Xin, Liu Siji menyadari bahwa Zhang Xin persis sama seperti yang dia lihat di TV. Tanpa filter atau riasan wajah, wajahnya benar-benar alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sangat cantik. Dengan sentuhan kecantikan mutlak, dia tak terlupakan pada pandangan pertama. Jika dibandingkan, bahkan Wan Qian sedikit lebih rendah, tetapi Wan Qian lebih menawan. Sementara Zhang Xin memiliki aura gadis polos. Ini pasti diva Zhang Xin yang populer belakangan ini. Apakah Anda tertarik untuk datang ke Jingliu Entertainment? Saya berjanji untuk memberi Anda kontrak terbaik, sumber daya terbaik. Dan melatihmu menjadi seorang superstar internasional. Liu Siji tidak lagi terburu-buru dan berkata terus terang. Pernyataan ini jelas merupakan senjata ampuh di industri hiburan. Jika orang lain di industri hiburan mendengar apa yang dikatakan Liu Siji, mereka pasti akan sangat bersemangat sampai mungkin pingsan. Kamu harus tahu bahwa putra sulung keluarga Liu mengendalikan setengah dari industri hiburan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa membuat siapapun menjadi terkenal jika dia mau. Di lingkaran ini, semua orang mengejar ketenaran dan kekayaan. Dapat dikatakan bahwa sebelum dia bertemu Wan Qian, kalimatnya ini hampir selalu berhasil dan tidak pernah gagal. Dan orang pertama yang menolaknya adalah Wan Qian. Dia langsung melewati Wan Qian dan berbicara kepada Zhang Xin. Wan Qian mengenalnya dengan baik. Apalagi, dia belum menemukan Xiao Yang sebagai pendukung sebelumnya. Bahkan sekarang dia telah menemukannya, bahkan lebih mustahil baginya untuk kembali ke sisinya. Namun, Zhang Xin, pendatang baru, memang memiliki beberapa peluang. Ketika Zhang Xin mendengar kata-kata Liu Siji, dia tiba-tiba merasa jijik. Lagi pula, dia telah mengikuti Wan Qian dan telah dipengaruhi oleh citra Liu Siji. Selain itu, dia sudah lama mengagumi Xiao Yang dan sama sekali tidak memiliki perasaan baik terhadap Liu Siji. Maaf, saya tidak ingin menjadi superstar internasional. Tolong pilih orang lain, Liu. Liu Siji tampaknya sudah mengantisipasi hasil ini. Dia hanya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu bisa memikirkannya perlahan. Sejujurnya, entah itu kebisingan atau keributan, mudah bagi saya, Liu Siji, untuk menghancurkannya. Jika kamu ingin menyetujui penawaranku, maka harganya tidak akan seperti ini lagi. Dia menatap Wan Qian dan melanjutkan. Aku tidak tahu dari mana kamu menemukan begitu banyak lagu, tetapi Wan Qian, sebagai veteran lama di industri ini, kamu seharusnya tahu bahwa tidak mudah untuk mendukung sebuah perusahaan hanya dengan beberapa lagu. Tanpa karya-karya berikutnya, saya pikir bahkan sekarang pendapatan Anda masih merugi. Setelah mengatakan itu, saya akan berhenti di sini. Wan Qian sedikit mengernyit. Tuan Muda Liu harus mengelola Jingliu Entertainment miliknya sendiri. Jingliu Entertainment Anda tidak bersih. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, itu akan merepotkan. Harus dikatakan bahwa Wan Qian juga mengerti apa yang dikatakan Liu Siji.
Tidak mudah bagi sebuah perusahaan, terutama perusahaan dengan investasi sebesar itu, untuk bertahan hanya dengan beberapa lagu. Awalnya Wan Qian berpikir bahwa setelah Zhang Xin menjadi populer melalui lagu-lagu ini, sumber daya perusahaan akan terus mengalir masuk. Yang tidak dia duga adalah bahwa di bawah tekanan dari Jingliu Entertainment, Zhang Xin dan dia tidak menerima undangan untuk berbagai sumber daya. Bahkan jika ada, semuanya adalah pertunjukan komersial skala kecil. Jelas, para pemodal itu ditekan oleh Jingliu Entertainment. Dengan seseorang sepopuler Zhang Xinse, dia seharusnya dibombardir dengan sumber daya dan pengumumannya seharusnya dijadwalkan hingga tahun depan. Dengan citra dan popularitas seperti itu, dia seharusnya menerima banyak undangan untuk tampil di acara varietas. Belum lagi film dan serial TV, tetapi aspek ini telah sepenuhnya ditekan. Bahkan untuk hak cipta lagu-lagu ini, tidak ada yang menawarkan harga yang sangat tinggi. Ini jelas tidak benar. Mengingat kualitas lagu-lagu ini, masuk akal bahwa hak cipta dengan harga selangit ini seharusnya memungkinkan mereka menghasilkan pendapatan yang sangat baik. Tetapi mereka sedang berjuang meskipun penghargaan dari upacara musik ini mencapai tujuan mereka. Mereka tidak dapat diubah menjadi pendapatan. Hingga saat ini, Xuan Yang masih berada di jalur menghasilkan uang seperti air dan pendapatan seperti benang. Bukan hal yang baik untuk hanya mengandalkan volume pemutaran beberapa lagu agar perusahaan tetap berjalan. Wan Qian langsung terpukul oleh kata-kata Liu Siji dan suasana hatinya tentu saja sedang buruk. Namun dia tetap tenang dan membalas beberapa kata ya, aku tidak tahu berapa banyak uang yang bisa diberikan Xiao Yang kepadamu. Tetapi aku berpikir bahwa jika perusahaan tidak dapat menghasilkan bahkan jika keluarga Xiao Yang kaya dia tidak akan menginvestasikan lebih banyak uang di dalamnya. Atau mungkin perusahaan ini akan menjadi beban bagi Xiao Yang dan saya akan lebih percaya diri untuk menyingkirkan Xiao Yang. Liu Siji tertawa terbahak-bahak. Alasan mengapa keluarga Liu dapat mengendalikan industri hiburan dengan begitu ketat adalah jika orang lain ingin masuk. Sumber daya adalah masalah besar peduli seberapa populernya Anda. Tanpa sumber daya tidak ada yang akan mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam acara varietas. Tidak ada yang akan mengundangmu untuk membuat film dan TV, tidak ada yang akan mengundangmu untuk berada di sebuah acara, maka kamu hanya buang-buang waktu. Kamu tahu, keluarga Liu itu kaya dan berkuasa, dan banyak sumber daya di lingkaran itu diinvestasikan oleh keluarga Liu. Dapat dikatakan bahwa keluarga Liu adalah sponsor terbesar di lingkaran acara varietas. Begitu mereka berbicara, tidak akan mudah bagi orang lain untuk muncul. Menjadi populer ini hanyalah langkah pertama. Jalan di depan hanya akan menjadi lebih sulit bagi Wan Qian dan Xuan Yang. Meskipun Wan Qian tahu bahwa Xiao Yang tidak akan menarik investasinya. Dan 5 miliar yuan sudah cukup baginya untuk dihambur-hamburkan, tetapi dia tidak bisa selalu tidak membawa keuntungan apapun untuk Xiao Yang. Kalau begitu aku benar-benar menjadi beban Xiao Yang seperti yang dikatakan Liu Siji. Dia menatap Liu Siji matanya penuh amarah, tetapi dia tidak berdaya. Bab 454 misi. Wan Qianyu tidak perlu melihatku seperti itu. Belum terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Apa kau pikir menemukan Xiao Yang akan ada gunanya? Aku akan membiarkanmu melihat bagaimana aku mendorong Xiao Yang ke jurang, dan kemudian menculikmu dan semua wanita di sekitarnya, Liu Siji berkata dengan bangga sambil tersenyum di wajahnya. Wan Qian menatap Liu Siji dengan dingin dan mencibir hal ini. Melihat Wan Qian tidak goyah sama sekali, sepertinya ini sudah dalam perkiraan Liu Siji. Dia tidak terburu-buru untuk pergi tetapi berjalan menuju Zhang Xin. Bagaimana denganmu? Sudahkah kau membuat keputusan? Pergi dari sini. Zhang Xin mendengus dingin. Ini sepertinya sudah dalam ekspektasi Liu Siji, tetapi dia masih terkejut. Zhang Xin, kan, sayang sekali. Akan sangat disayangkan jika orang secantik itu tidak bisa menjadi seorang superstar. Sudah terbukti bahwa di lingkaran ini, selama aku, Liu Siji, tidak ingin kamu naik, tidak ada orang lain yang bisa. Dia tiba-tiba merasa bahwa Zhang Xin ini bahkan lebih menarik daripada Wan Qian. Entah kenapa, Liu Siji mengulurkan tangannya, tapi segera tangannya ditepis. Ekspresi Zhang Xin dipenuhi dengan rasa jijik. Liu Siji, apakah kamu tidak bisa berjalan ketika melihat seorang wanita? Jika kamu tidak punya urusan, pergi dari sini. Wan Qian mengutuk. Aku hanya berpikir ini sangat disayangkan Zhang Xin. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Jangan mengikuti jejak pendahulu Anda, Wan. Setelah mengatakan itu, Liu Siji berbalik dan pergi. Wan Qian dan Zhang Xin melihat sosok yang menjauh itu dengan dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, di sisi lain, saat Xiao Yang bermain, dia merasa waktu berlalu begitu cepat. Titik-titik akupuntur di tubuh Su Fan hampir terbuka. Dia menghitung waktunya, mencabut jarum satu persatu. Membalikkan Su Fan, dan memasukkan jarum ke punggungnya satu persatu lagi. Saat Xiao Yang hendak beristirahat, sebuah suara ding tiba-tiba berdering di benaknya gigitan. Rilis tugas apa itu? Superstar internasional. Deskripsi tugas: tingkatkan popularitas Wan Qian dan Zhang Xin. Akan ada hadiah peti harta karun yang berbeda di setiap tahap. Xiao Yang dengan cepat membuka sistem di benaknya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa tugas Wan Qian dan Zhang Xin akan tiba-tiba dibuka. Ketika saya membukanya, saya melihat avatar Wan Qian dan Zhang Xin muncul di bawah tugas. Nilai yang berbeda muncul di bawah avatar mereka. Popularitas Wan Qian 8.315.764, popularitas Zhang Xin 4.598.562.
Popularitas dapat dikumpulkan melalui pertunjukan komersial, siaran langsung, dan rilis karya, termasuk musik dan film. Seri TV Idol. Selain itu, detail panggung dapat terlihat jelas di bawah nilai popularitas. Mulai dari 10 juta popularitas dan naik hingga 100 juta popularitas. Anda bisa mendapatkan hadiah bertahap setiap 10 juta popularitas. Hadiahnya juga menjadi lebih banyak dari rendah ke tinggi. Hadiah untuk 10 juta poin popularitas, peti harta karun besi hitam. Hadiah untuk 20 juta popularitas, peti harta karun perak. Apakah Anda akan menciptakan seorang superstar internasional untuk saya? Xiao yang menggelengkan kepalanya. Ini agak sulit. Tetapi dia harus mengakui bahwa barang-barang di peti harta karun itu cukup menggoda. Terutama peti harta karun superstar terakhir selain beberapa hadiah uang tunai berlebih. Ada juga beberapa hadiah properti yang belum pernah dilihat Xiao yang sebelumnya serta beberapa saham perusahaan. Di antara mereka Xiao yang bahkan melihat saham dari perusahaan-perusahaan besar terkenal internasional. Yang asetnya bernilai lebih dari 100 miliar yuan, lakukanlah. Bagaimanapun juga, saya sedang bebas sekarang, jadi saya sebaiknya menyelesaikan tugas ini untuk menunjukkan bahwa saya tidak perlu terburu-buru untuk tugas jangka panjang seperti itu dan dibagi menjadi beberapa tahap. Imbalannya juga besar. Jadi maju saja perlahan pada saat yang sama sebuah suara yang jelas terdengar di benak Xiao yang lagi. Misi V Jalan Dewa Kaya menuju kemandirian selesai hadiah kartu cashback 5x. Kartu cashback 5x. Setiap pembelian yang dilakukan dalam waktu 1 jam akan dikembalikan 5 kali lipat jumlah uang tunai setelah penyelesaian. Xiao yang ingat bahwa Jiang Sangsui bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas ini. Persyaratannya adalah pendapatan toko makanan Jiang Sangsui mencapai 100 juta. Apa yang tidak Xiao yang duga adalah bahwa hanya dalam beberapa bulan pendapatan toko makanannya telah mencapai pendapatan setinggi itu. Tidak hanya itu, tugas pribadi pendamping Jiang Sangsui juga terdorong untuk diselesaikan pada saat yang sama. Pil kecantikan lain Xiao yang menyimpan hadiahnya sudah ada 2 pil kecantikan di gudang. Selain pil kecantikan, kemampuan pribadi Jiang Sangsui juga meningkat dalam tugas-tugas kecil. Setelah memikirkannya, aku menyadari bahwa aku telah menyerahkan bisnis kepada Jiang Sangsui begitu lama dan aku benar-benar tidak peduli dengan situasi perusahaan makanan. Xiao yang mematikan game di ponselnya dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jiang Sangsui masih sibuk dan sedikit terkejut melihat pesan itu dari Xiao Yang. Tetapi dia masih membalas dengan cepat, tidak ada basa-basi pembuka. Jadi kalimat pertama Xiao Yang adalah, apakah kamu kekurangan uang? Jelas, Jiang Sangsui tidak kekurangan uang sekarang. Tetapi dia masih menjawab, saya berencana untuk memperluas skala. Sekarang toko makanan ada di seluruh provinsi J jika saya ingin terus berkembang. Saya harus meningkatkan investasi dengan ukuran perusahaan saat ini. Tidak sulit untuk membuka toko di seluruh negeri. Omong-omong, pendapatan perusahaan telah mencapai 100 juta yuan. Aku sudah tahu sejak lama. Xiao yang bergumam pada dirinya sendiri dalam hati, tetapi masih menanggapi dengan nada bersemangat, luar biasa. Itu sudah pasti. Setelah mengatakan itu, Jiang Sangsui mengeluh lagi. Sebagai adik perempuan Jiang Yan, dia secara alami tahu pergerakan Xiao Yang dan kakaknya. Dua orang ini akan pergi ke Kyoto lagi seolah-olah mereka sedang berbulan madu. Hanya aku yang berlarian di perusahaan, jadi kakak iparku harus memberiku hadiah yang pantas. Tentu saja harus ada hadiah. Xiao yang langsung mentransfer 1 miliar yuan ke rekening Jiang Sangsui. Yang terakhir sangat terkejut, ayo, semuanya tergantung padamu untuk membuka Xingyang di seluruh negeri. Setelah terkejut, Jiang Sangsui bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal dan hanya mengatakan dia akan bertemu dengan seseorang. Saya pikir mereka ingin membahas bagaimana menggunakan uang ini untuk memperluas perusahaan. Kemudian Xiao yang mengalihkan perhatiannya ke Wan Qian sementara masih ada waktu. Dia mengirim pesan ucapan selamat kepada Wan Qian dan Zhang Xin. Sejujurnya, setelah mereka berdua memenangkan penghargaan di upacara musik, Xiao yang tidak pernah mengirimkan ucapan selamat kepada mereka. Dalam hal ini, Wan Qian dan Zhang Xin diam-diam mengeluh bahwa Xiao yang bukanlah bos yang berkualitas dan kompeten. Saat ini, mereka berdua berjalan keluar dari rumah sakit. Aku tidak tahu apakah itu karena luka-luka di tubuhnya. Tetapi alis Wan Qian sedikit mengernyit sepanjang waktu. Atau mungkin dia merasa tidak senang karena baru saja bertemu Liu Siji. Zhang Xin mendukung Wan Qian dan berjalan keluar dengan terpincang-pincang saat itu. Ponsel Wan Qian berdering yang terakhir mengeluarkannya ekspresinya cerah pada awalnya lalu meredup drastis. Ada apa Sister Qian? Zhang Xin bertanya berita tentang Xiao Yang. Zhang Xin langsung dipenuhi dengan iri hati sejujurnya. Xiao Yang jarang mengiriminya pesan, tetapi Wan Qian sering menerima pesan dari Xiao Yang. Meskipun mereka semua tentang urusan resmi, Zhang Xin masih sangat iri. Melihat ini, Wan Qian tidak bisa menahan senyum. Cemburu? Tidak mungkin. Zhang Xin tersipu. Jangan khawatir, ada beberapa untukmu juga, kata Wan Qian dengan tidak senang, dan membuka riwayat obrolan untuk diperlihatkan kepada Zhang Xin. Selamat untukmu dan Zhang Xin atas kemenangan penghargaan musiknya. Apakah kamu masih di Kyoto? Bab 455, apakah kamu sudah mempertimbangkan untuk mengganti pacarmu? Wan Qian dengan cepat membalas Xiao Yang, ya. Senang bisa berada di sini. Jika kamu punya waktu malam ini, keluarlah dan mengobrol. Aku punya sesuatu untuk diceritakan kepadamu. Oke.
Wan Qian dengan cepat setuju Zhang Xin di samping tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa melihat Xiao yang lagi malam ini, tapi dia melihat bahwa Wan Qian tidak terlalu senang. Alisnya masih berkerut dan dia cemberut dan berkata, ada apakah Qian? Tidak apa-apa, Wan Qian menggelengkan kepalanya, tetapi suasana hatinya sedang tidak baik. Zhang Xin tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi hanya membantu Wan Qian kembali ke hotel. Berbeda dengan Zhang Xin, yang sedang memilih pakaian yang akan dikenakan di malam hari, Wan Qian bersandar di sofa di kamar dengan mata tertutup. Dia secara alami senang melihat Xiao Yang, tetapi pada saat yang sama dia juga takut melihat Xiao Yang. Kata-kata Liu Siji sebelumnya masih segar dalam ingatanku. Dia benar. Meskipun tampaknya Wan Qian dan Zhang Xin melakukannya dengan sangat baik. Memenangkan penghargaan di acara penghargaan musik lagu mereka populer dan mereka juga terkenal. Namun pendapatan perusahaan tidak banyak meningkat saat ini. Dengan kata lain bukan hanya mereka berdua yang dilarang oleh Jingliu Entertainment, tetapi juga semua artis di bawah Jingliu Entertainment. Meskipun Wan Qian dan Zhang Xin sudah terkenal di seluruh negeri pada saat ini, mereka masih tidak membawa banyak keuntungan bagi perusahaan, apalagi para artis ini. Saat ini, selain mereka berdua, orang lain di perusahaan tidak memiliki pekerjaan yang luar biasa, apalagi pendapatan apapun. Untuk perusahaan yang berkualitas, hal terpenting adalah pendapatan. Dan mereka menggunakan kinerja dua orang untuk mendukung begitu banyak orang di perusahaan. Ini jelas tidak benar. Ini bukanlah jalur operasi normal untuk perusahaan normal. Dia sedang berpikir jika Xiao yang bertanya tentang situasi perusahaan di malam hari, bagaimana dia harus menjawab. Haruskah aku mengatakan yang sejujurnya atau haruskah aku pertama-tama percaya pada diriku, bercanda dan kemudian bekerja keras untuk memperbaikinya ketika saya kembali? Dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu menipu Xiao Yang. Dia sangat mempercayainya, dan dialah yang melakukan pekerjaan yang buruk. Jika dia berbohong kepada Xiao Yang lagi, jadi apa dia? Tetapi kondisi operasi perusahaan saat ini memang tidak baik. Apakah dia akan kecewa? Apakah ini akan memberi saya kesan buruk tentang diri saya? Apakah kamu akan menyalahkan dirimu sendiri? Wan Qian tidak tahu tentang ini. Aku bahkan tidak tahu kenapa Xiao Yang tiba-tiba mengajakku keluar. Wan Qian sangat senang Xiao Yang mengajaknya keluar, tetapi dia sangat konflik tentang karirnya. Kontradiksi antara keduanya juga membuatnya sakit kepala. Di sisi lain Zhang Xin tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Dia melepas pakaiannya satu persatu dan memakainya lagi bahkan tanpa memiliki apa-apa. Dia berlari ke Wan Qian dan berkata, Kak Qian, datang dan bantu aku memilih pakaian. Yang terakhir tidak bisa menahan rasa iri ketika melihat sosok bangga Zhang Xin. Mengesampingkan kekhawatirannya, Wan Qian menghela napas panjang. Coba yang ini. Saat dia mengatakan ini, dia tidak lupa mencubit payudara Zhang Xin yang menonjol. Aku tidak tahu susu bubuk jenis apa yang diminum anak ini hingga tumbuh sebesar ini. Sementara itu di sisi lain, Xiao yang melepaskan semua jarum dari tubuh Su Fan satu persatu. Xiao yang membungkus Su Fan dengan selimut, dengan main-main menjentik adik kecil Su Fan, lalu berjalan keluar dari bangsal. Saat ini, Su Jiyun dan Su Yan telah menunggu di luar selama beberapa jam. Begitu Xiao yang keluar, keduanya bergegas maju. Melihat wajah tanpa ekspresi Xiao Yang, Su Jiyun tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Bagaimana hasilnya? Ini resepnya, suruh seseorang mengambil obatnya dan ikuti instruksinya. Kemudian tunggu Su Fan bangun dan minum obatnya. Saya akan memberinya perawatan akupuntur lagi sebentar lagi. Dan penyakitnya harus sembuh total. Setelah mendengar perkataan Xiao Yang, Su Jiyun akhirnya menghela napas lega. Dia diam-diam melirik ke dalam bangsal, tetapi menahan keinginan untuk bergegas masuk. Dia pertama-tama mengambil resep dari Xiao Yang dan meminjamkannya kepada pria yang berdiri menjaga di dekatnya. Kemudian dia berkata dengan gembira, ini benar-benar sembuh. Yah, seharusnya tidak ada sequelae. Xiao Yang mengangguk. Syukurlah Xiao Fan akhirnya sembuh. Ekspresi gembira Su Jiyun terlihat jelas. Dan dia memegang erat tangan Xiao Yang. Xiao Yang, kamu benar-benar penolongku yang hebat. Su Jiyun, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan keluarga Su saya atau Su Jiyun saya di masa depan, beritahu saya. Su Jiyun Noe berutang budi besar padamu. Setelah mengatakan ini Su Jiyun menggenggam tangannya erat-erat di depan dadanya. Seolah-olah dia sedang berdoa. Su Yan tahu bahwa ini adalah bibinya yang berkomunikasi dengan mendiang paman ketiganya, yang merupakan orang tua Su Fan. Penyakit Su Fan selalu menjadi perhatian utama bagi Su Jiyun. Dia menghabiskan hampir separuh pertama hidupnya mencari seseorang untuk menyembuhkan penyakit Su Fan. Dan bahkan pernah mengatakan bahwa jika ada yang bisa menyembuhkan penyakit Su Fan, dia Su Jiyun bersedia menikahi orang itu. Sekarang keinginan yang telah lama dihargai ini akhirnya terwujud. Bagaimana mungkin aku tidak bersemangat? Kakak ketiga, akhirnya aku menyelesaikan apa yang kamu minta untuk aku lakukan. Mata Su Jiyun berlinang air mata dan bibir bawahnya hampir berdarah karena digigit. Su Yan juga sangat senang, tetapi dia lebih mengagumi Xiao Yang. Sebagai sepupu Su Fan, Su Yan juga tahu bahwa penyakit Su Fan bukanlah masalah kecil. Dan pada dasarnya semua dokter terkenal dari seluruh dunia telah mendiagnosis Su Fan. Kesimpulan semuanya sama, tidak ada obatnya dan orang hanya dapat mengandalkan obat-obatan untuk meringankan timbulnya penyakit. Tapi dalam situasi ini Xiao yang benar-benar menyembuhkannya secara langsung. Keajaiban medis macam apa ini? Ini adalah keajaiban medis. Su Yan sangat gembira dan secara alami memeluk lengan Xiao Yang.
Berkata sambil tersenyum Bibi, kamu pergi temui Xiao yang sudah dirawat sejak lama dan dia mungkin belum makan apapun. Aku akan membawanya makan sesuatu dulu. Tidak perlu terburu-buru berterima kasih. Akan ada banyak waktu nanti. Oke, bawa Xiao yang makan dulu. Su Jiyun mengangguk berulang kali. Dia menatap Xiao yang dan berkata, jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, silakan saja, aku tidak akan bersikap sopan. Xiao yang tersenyum dan dengan alami mendorong Su Yan yang sedang memeluk lengannya. Yang terakhir mendengus dan menempel padanya lagi. Xiao yang tidak merasa lelah dengan perlakuan ini, tetapi dia memang sedikit lapar. Su Yan melirik Xiao yang dan berkata sambil tersenyum, aku akan membawamu ke restoran terbaik di Kyoto untuk makan malam. Aku jamin kamu tidak akan mau pergi setelah makan makanan di sana, bagus. Xiao yang mengangguk. Ngomong-ngomong, dari mana kamu mempelajari keterampilan medismu? Kamu luar biasa, begitu banyak dokter telah melihat penyakit Xiao Fan. Tetapi mereka benar-benar tidak berdaya, aku tidak menyangka kamu akan menyembuhkannya secara langsung. Xiao yang tidak ingin menjawab pertanyaan ini dan hanya berkata ringan. Antar aku kembali ke sekolah, setelah makan pacarku masih bertanding di sana. Su Yan tertegun jadi dia hanya bisa menjawab oke. Ngomong-ngomong Xiao yang apakah kamu masih belajar sekarang ya? Jadi kamu belajar di Kyoto tidak? Di mana kamu belajar? Jiangdu hebat. Ngomong-ngomong. Apakah pacarmu cantik-cantik, lebih cantik dari aku, lebih cantik dari kamu? Apakah kamu berencana mengubah mulut pacarmu? Xiao yang mengernyit. Temanku, ada yang salah dengan pertanyaanmu. Orang yang disebut terakhir terkekeh dan berkata, hanya bercanda. Seorang wanita kaya dan cantik sepertiku. Kaya dan cantik sepertiku, tidakkah kamu sedikit pun tergoda? Aku wanita kaya dan cantik terkenal di Kyoto. Semua orang bilang kalau kamu menikah denganku, kamu akan punya lebih sedikit pekerjaan seumur hidupmu. Kamu keren, tentu saja. Apakah pacarmu juga seorang mahasiswa di Universitas Kyoto? Tidak jadi. Apa yang dia lakukan? Bai Fumei, orang-orang di Jiangdu bilang kalau kamu menikahinya, kamu bisa bekerja lebih sedikit selama 8 kehidupan. Bab 456. Aku tidak akan memanjakanmu. Xiao yang tidak menyangka Su Yan begitu murah hati. Dia langsung memintanya untuk mengganti pacarnya yang hampir membuatnya gagal. Ini karena dia ingin bertanggung jawab setelah memukul dirinya sendiri, kan? Xiao yang menggelengkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, Jiang Yan akan memukulinya sampai mati. Jadi, hal yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan makan dengan cepat dan kembali untuk menonton pertandingan Jiang Yan. Tapi hal yang tak berdaya adalah saat dia masih makan. Jiang Yan sudah mengirim pesan yang mengatakan bahwa game tersebut telah berhasil diselesaikan dan memintanya untuk berkonsentrasi pada pekerjaannya. Xiao yang menatap gadis cantik di depannya. Memikirkannya, aku baru saja menyelamatkan seseorang, yang merupakan hal serius untuk dilakukan. Ini adalah restoran pribadi. Perlu disebutkan bahwa makanan di sini sangat enak. Su Yan di samping tidak terburu-buru, tetapi hanya melihat Xiao Yang. Kamu harus memakannya, aku hanya suka melihatmu makan. Apakah ini King Xuantong 20? Poin utamanya adalah King Xuantong akan tersipu dan sedikit malu-malu. Dan aku sudah mengenal King Xuantong sejak lama, jadi kami adalah kenalan lama. Ini adalah hari pertama dia bertemu Su Yan. Gadis kecil ini terlalu pendiam, apakah kamu sakit? Mulut Xiao yang berkedut. Su Yan tertegun sejenak. Apakah ini serius? Melihat Xiao yang seperti ini, Su Yan tersenyum lebih bahagia. Berbicara secara logis karena aku mengalahkanmu, kau seharusnya membenciku, benar kan? Xiao yang menghela napas panjang, ya. Jadi aku merasa malu melihatmu seperti ini sekarang. Kalau begitu jangan lihat aku dan konsentrasi makan. Tidak enak, aku tidak mau makan, tolong bawa aku kembali. Xiao yang membuang sumpitnya dan berkata terus terang. Apa makanannya tidak enak ya? Tapi Su Yan sedikit mengernyit dan memanggil seorang pelayan. Ada apa dengan makanan hari ini? Temanku tidak terlalu puas dengannya. Pelayan itu sepertinya mengenal Su Yan dan dengan cepat berkata dengan nada meminta maaf. Maaf Nona Su, maaf Tuan, jika Anda tidak puas, tolong katakan langsung pada saya. Wajah Xiao yang tiba-tiba menjadi gelap. Makanan di sini memang enak, tapi tidak bisakah gadis ini mengerti bahwa aku hanya tidak ingin makan bersamanya? Melihat Su Yan lagi, dia memiliki sedikit senyum di wajahnya seperti seorang penonton. Xiao yang sedikit mengernyit dan terdiam sesaat. Kamu bilang makanannya tidak enak, dan ini adalah toko milik temanku. Jangan ragu untuk memberikan komentar apapun. Xiao yang awalnya bingung dengan tindakan Su Yan, tetapi pengejarannya yang tak henti-hentinya membuat Xiao yang sedikit tidak yakin. Dia segera berkata, ini benar-benar tidak enak. Panggil koki dari dapurmu. Ekspresi Su Yan sedikit berubah. Pelayan itu jelas tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa pelanggan itu benar-benar akan mencari-cari kesalahan. Restoran mereka ini adalah restoran pribadi yang sudah lama berdiri dan gadis-gadis kaya seperti Su Yan sering datang ke sini. Untuk toko seperti ini, pada dasarnya tidak ada pelanggan yang akan mengeluh tentangnya. Meskipun ini hanya restoran privat, ada orang yang mendukungnya. Dia mengangguk. Tolong tunggu sebentar, kedua tamu. Saya akan meminta Master Zhao untuk datang. Xiao yang mengangguk sedikit. Hanya melirik Su Yan, dan berkata provokatif, kupikir tempat yang kau bawa ini sangat lezat. Tapi itu hanya rata-rata karena Su Yan mencoba menggodanya berulang kali, Xiao yang tentu saja akan melawan balik. Dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah mengoleskan obatnya? Obat apa yang harus saya oleskan? Su Yan tertegun.
Tiba-tiba saya teringat adegan dimarahi oleh Xiao yang di Taman Baihui di pagi hari. Pantatku masih sakit. Tiba-tiba wajah Su Yan sedikit berubah dengan sedikit rona merah sudut mulut Xiao yang sedikit terangkat. Apakah kau mempermainkanku? Gadis kecil ini benar-benar akan merobek ubin jika tidak dipukuli. Jika ini bukan tempat umum, aku sudah memberinya 18 telapak tangan penakluk naga. Setelah beberapa saat, seorang koki berpakaian seperti koki masuk. Dia berusia sekitar 30 tahun dan tampak seperti koki berpengalaman. Xiao yang bukanlah orang yang mencari-cari kesalahan, tetapi dia tidak panik meskipun Su Yan menempatkannya di atas pedestal. Dia sudah memiliki dasar dalam memasak, dan keterampilan memasak yang dia menangkan dalam lotere memberinya banyak bonus. Jadi tidak sulit baginya untuk benar-benar menemukan beberapa kekurangan dalam hidangan tersebut. Master Zhao berjalan mendekat dan berbicara dengan nada sopan. Tetapi alisnya berkerut dan dia jelas tidak mengerti mengapa pelanggan akan mencari-cari kesalahan padanya. Aku tidak menyangka itu kamu, Nona Su. Apa kamu tidak puas dengan makananku? Tuan Zhao menatap Su Yan terlebih dahulu, dan jelas tahu Su Yan. Aku baik-baik saja, tapi temanku tidak terlalu puas dengan makanannya. Kamu harus mendengarkan pendapatnya. Su Yan menyilangkan kedua tangannya. Seolah-olah dia sedang menonton acara, Xiao yang tahu bahwa dia membuat keributan hanya untuk membalas dendam. Lagi pula, dia telah memukulinya dengan sangat keras di pagi hari. Sekarang dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri dan membodohi dirinya sendiri. Tapi jelas, dia salah. Jika itu hal lain, Xiao yang mungkin tidak begitu yakin. Tapi memasak, maaf. Budi mahir dalam hal itu saya tidak akan mentolerirnya lagi. Xiao yang melirik Master Zhao sambil tersenyum menunjuk hidangan di depannya dan segera tidak ragu-ragu. Kakap kuning goreng kering benar Xiao yang mengambil sepotong daging-daging ikannya cukup putih, masih segar. Semur yang direbus dengan baik, tapi kamu tidak mendapatkan rasio garam yang tepat. Setelah memasak dengan api besar, sausnya agak asin. Juga, saat memasak, saya sarankan metode yang paling sederhana. Cukup cari tusuk gigi dan tusuk ke daging ikan agar sup meresap ke dalam daging. Sekarang daging di dalamnya terlalu putih dan rasanya tidak sekuat ikan di luarnya. Ini cukup standar, tidak buruk untuk orang luar, tetapi Nona Su mengatakan ini adalah restoran terbaik di Kyoto. Jadi saya akan sedikit lebih menuntut. Menurut pendapat saya, ini tidak cukup memenuhi standar. Sudut mulut Xiao yang sedikit terangkat. Tapi Su Yan di samping tertegun sejenak melihat Xiao yang berbicara besar bisakah dia memasak? Tuan Zhao yang berdiri di dekatnya juga tertegun melihat ikan itu dan berpikir keras mengapa kamu tidak mencobanya. Xiao yang bertanya, yang terakhir mengambil sepasang sumpit baru, mengambil sepotong ikan, dan menelannya dalam satu gigitan. Xiao yang tidak perlu memesan terlalu banyak untuk seorang profesional. Yang terakhir tampak kaget dan terdiam beberapa detik sebelum berkata, memang agak asin. Dan daging di dalamnya tidak seenak daging di luarnya, ayam goreng dengan biji buah persik. Seperti kata pepatah, hidangan panas lebih baik daripada hidangan segar. Hidangan ini baru disajikan beberapa menit dan sudah dingin. Sudah jelas bahwa piringnya, logisnya, piring itu jadi hidangannya tidak terlihat begitu segar. Mari kita gunakan piring panas lain kali. Master Zhao mengangguk sambil berpikir. Ini yang paling dasar, aku tidak akan memesan yang lain. Cheese and non-fried meatballs. Bakso Nanjian adalah masakan Shandong klasik. Harus saya katakan bahwa menambahkan keju memang sebuah inovasi. Tapi coba makan hanya isian dagingnya tanpa keju. Master Zhao dengan cepat memilih keju dan memakan bakso. Baksonya sangat standar, isian dagingnya asin, harum, dan empuk. Tapi setelah Anda menambahkan keju. Apakah kamu merasa rasanya aneh? Kata Xiao yang sambil tersenyum. Yang terakhir dengan cepat mengambil bakso lain dan mengoleskan lapisan keju di atasnya. Setelah menyesap, wajahnya sedikit berubah. Harus saya katakan bahwa inovasi adalah hal yang baik. Tapi kita tidak bisa berinovasi secara membabi buta. Saya tidak tahu apakah Anda pernah makan cheeseburger KFC. Tapi ya, seperti itulah rasanya. Rasa kejunya terlalu kuat. Itu menutupi aroma baksonya sendiri. Hidangan tradisional klasik diubah menjadi makanan cepat saji barat olehmu. Dan klasik berusia seabad menjadi KFC. Apakah menurutmu aku akan puas dengan makanan ini? Xiao yang berkata dengan sedikit perubahan ekspresi, aku tidak akan pilih-pilih soal sisanya. Jika aku pilih-pilih, tidak satupun hidanganmu akan lulus penilaian tapi rasanya cukup enak, jadi silakan saja. Setelah Xiao yang selesai berbicara, dia melirik Su Yan dengan tatapan provokatif di wajahnya. Tidakkah kau ingin mempermalukanku? Tidakkah kau ingin mempermalukanku? Maaf, aku tidak punya kemampuan untuk tahu. Bab 457 Hidangan Istana Otentik pada saat ini, Master Zhao jelas terpana. Lagi pula, keterampilan seperti ini pada dasarnya hanya bisa dipelajari oleh orang yang lebih tua dan lebih berpengalaman. Tanpa beberapa keterampilan dasar, tidak mungkin untuk menggambarkannya secara detail. Namun, Xiao yang baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia bisa berbicara dengan sangat jelas. Ini sedikit mengejutkannya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, maaf, Nona Su dan Tuan ini, memang benar bahwa saya tidak terlalu terampil di bidang ini. Saya minta maaf telah mempermalukan Anda. Seperti yang Anda katakan, hidangan ini memang memiliki beberapa kekurangan kecil. Saya bersalah atas kegagalan saya. Saat dia berbicara, dia berkata kepada pelayan di sampingnya, tolong catat bahwa mulai sekarang, ketika Nona Su dan pria ini datang, mereka berdua akan dibebaskan dari tagihan. Xiao yang tersenyum dan berkata,
Nona Su dan saya tidak kekurangan uang, jadi tidak perlu menghapus tagihan. Meskipun hidangan Anda memiliki beberapa kekurangan, hidangan tersebut tetap yang terbaik. Tentu saja, akan sangat bagus jika mereka dapat ditingkatkan sedikit lagi. Xiao yang tidak terbiasa makan hal-hal gratis, jadi dia menolak secara langsung. Apa kau bercanda temanku? Kamu sangat berharga sekarang sehingga aku tidak perlu kamu membayarnya. Su Yan secara alami tidak peduli dengan sejumlah kecil uang ini dan tidak segera membantah perkataan Xiao Yang. Kalau begitu, tagihan kali ini tentu saja akan dibebaskan. Master Zhao berkata dengan sedikit nada meminta maaf. Xiao Yang mengangguk sedikit. Kebanyakan orang tidak bisa merasakan cita rasa hidangan ini. Jadi hidangan ini sudah menjadi hidangan lezat yang nikmat. Dia hanya ingin mencari-cari kesalahan. Untuk seseorang seperti Su Yan meskipun dia wanita kaya dan sudah makan segala jenis hidangan lezat dari darat dan laut. Bahkan jika hidangan klasik semacam itu memiliki beberapa kekurangan rasa di mulutnya tidak akan jauh berbeda. Sepertinya dia merasakan penghinaan Xiao Yang. Su Yan yang berdiri di samping tidak bisa duduk diam lagi. Awalnya dia ingin mempermalukan Xiao Yang atau setidaknya menyelamatkan muka untuk dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa Xiao Yang memiliki keterampilan seperti itu sehingga dia bisa sepenuhnya meyakinkan Kok. Meskipun ini membuatnya semakin mengagumi Xiao Yang, arah dari berbagai hal jelas di luar dari ekspektasinya. Dia tidak ingin terlalu berkecil hati sejak kecil hingga dewasa. Hampir tidak ada hal yang ingin dia lakukan yang tidak bisa dia capai. Tetapi baru hari ini Xiao Yang telah berulang kali mencegahnya untuk mencapai hal-hal ini. Aku pertama kali dikalahkan olehnya dan kemudian aku dipukul pantatnya dengan keras. Tidak peduli seberapa besar dia menyukainya, semangat keengganan untuk mengakui kekalahan masih muncul di hati wanita muda kaya ini. Dia hanya mendengus dingin. Kamu pandai bicara, saya pikir Master Zhao telah melakukan pekerjaan dengan baik jika kamu memiliki kemampuan. Coba sendiri dan lihat. Su Yan benar-benar tidak percaya mungkinkah Xiao Yang bahkan bisa memasak. Dia percaya pada para gourmets. Beberapa orang memang memiliki indera perasa yang lebih sensitif, kalau tidak mengapa ada begitu banyak gourmets. Meskipun Xiao Yang tidak terlihat seperti anak dari keluarga kaya. Dapat didengar dari perkataan bibinya Su Jiyun bahwa meskipun latar belakang keluarga Xiao Yang tidak begitu jelas, dia dapat dianggap sebagai anak dari keluarga kaya dan bahkan tidak kalah dengan keluarga lokal. Meskipun dia tidak sombong, dia memiliki temperamen seorang bangsawan. Bagaimana bisa orang yang luar biasa seperti itu berasal dari keluarga biasa? Orang seperti ini, kau bilang dia bisa masuk dapur? Lelucon. Su Yan bertaruh bahwa Xiao Yang tidak akan bisa. Namun, dia masih tidak tahu bahwa dia telah menabrak tembok lagi. Xiao Yang juga tidak sopan. Setelah mendengar kata-katanya, dia berbalik dan berkata bahwa dia ingin meminjam dapur dari Master Zhao. Tuan Zhao tentu saja tidak menolak, dia juga ingin melihat. Kata-kata Xiao Yang beralasan, tetapi dia tidak tahu tingkat kinerja seperti apa yang dia miliki. Mari sajikan meja makanan ini dan biarkan kamu melihat apa yang benar-benar lezat. Xiao Yang berkata kepada Su Yan sambil tersenyum. Sebelumnya dia tidak begitu yakin seberapa jauh keterampilan memasaknya telah berkembang dengan bantuan keterampilan memasak. Tapi hari ini dia akhirnya melihatnya tidak peduli seberapa buruk Su Yan dalam hal makanan. Dia tetaplah putri dari keluarga kaya dan telah menyantap banyak sekali hidangan lezat dari darat dan laut. Ada alasan alami mengapa dia sangat memuji restoran pribadi ini. Tidak dapat disangkal bahwa apa yang baru saja dikatakan Xiao Yang memang beberapa masalah kecil, hidangannya cukup bagus. Tapi sayang sekali sedikit lebih rendah dari diriku yang sekarang. Setelah melakukan beberapa perhitungan di benaknya, Xiao Yang merasa bahwa keterampilan memasaknya pasti setingkat dengan Master Jamuan Negara. Setidaknya merek-merek lama ini tidak bisa mengalahkan saya. Master Zhao membawa Xiao Yang ke dapur belakang. Dan Su Yan mengikuti tepat di belakangnya. Dia ingin melihat sisi lain dari Xiao Yang. Atau mungkin dia penasaran, mungkinkah Xiao Yang benar-benar bisa memasak? Yang tidak pernah Su Yan duga adalah setelah Xiao Yang memasuki dapur. Dia menggunakan semua jenis peralatan dapur dengan cara yang sangat profesional. Apa yang ingin kamu makan? Xiao Yang menatap Su Yan dan bertanya. Saat Su Yan sedang berpikir, Xiao Yang langsung bertindak. Aku hanya melihat sekilas dan sepertinya kamu lebih suka rasa asam manis. Kalau begitu, izinkan saya membuatkan daging khas dalam babi untuk... Lalu dia melihat ke arah Master Zhao. Master Zhao, apakah Anda punya daging khas dalam segar? Master Zhao memandang Xiao Yang dengan gembira. 4 hidangan utama istana termasuk memilih daging khas dalam babi. Banyak orang sekarang memasak hidangan ini sebagai daging babi asam manis, bahkan dia. Yang asli otentik adalah daging babi rebus yang sesungguhnya. Hidangan ini tidak sederhana dan juga dapat membuatnya melihat dengan jelas apakah Xiao Yang dapat membuat daging babi rebus yang sesungguhnya. Ini dulunya adalah hidangan yang hebat di istana dan sangat terkenal. Daging khas dalam babi sangat empuk dan Xiao Yang dapat melihat dengan jelas bahwa bahan-bahan dalam hidangan koki pribadi ini semuanya sangat segar. Justru karena inilah restoran pribadi ini bisa mendapatkan perhatian orang-orang seperti Su Yan. Xiao Yang memotong daging khas dalam menjadi beberapa irisan besar, selanjutnya buat beberapa sayatan di permukaan daging khas dalam. Potong fascia, dan sebaiknya pecahkan, potong menjadi beberapa strip yang lebih lebar. Dan akhirnya potong menjadi irisan berbentuk berlian daging khas dalam sekarang siap. Tuan Zhao langsung terkejut, kebanyakan orang bahkan tidak bisa menggunakan pisau untuk memasak hidangan ini. Tetapi keterampilan pisau Xiao Yang sungguh luar biasa, mereka yang tidak mengenalnya akan mengira dia benar-benar seorang koki di jamuan kenegaraan. Atau bahkan seorang koki hebat di istana kuno menurut metode istana. Punggung bukit tidak dapat dipotong menjadi strip atau blok sekilas pandang.
Hampir setiap potongan daging dipotong menjadi 4 cm, panjangnya sangat seragam dan lebarnya konsisten. Campur saus, cincang bawang putih dan tambahkan sedikit arak beras, masukkan kecap dan garam. Dan tambahkan cuka putih, setengahnya adalah cuka putih. Xiao yang sepertinya mencampur bahan-bahan dengan santai, tetapi Master Zhao di sampingnya kagum. Meskipun Xiao yang sepertinya menempatkannya dengan santai. Proporsinya sangat khusus, hampir tidak ada kurang lebih, dan dia dengan cepat menghafalnya dalam benaknya. Lalu, saya menambahkan sedikit tepung kanji dan sedikit air. Marinasi tenderloin dan lapisi dengan adonan, lalu gunakan tangan Anda untuk mencampur adonan ke dalam daging dan campur secara merata. Ketika daging dan pasta dicampur jadi satu, masukkan ke dalam panci. Beginilah cara menumis. Panaskan minyak dengan api besar. Suhu minyak sudah pas. Xiao yang memasukkan daging khas dalam yang sudah disiapkan ke dalam wajan dan mulai menggoreng. Su Yan telah mengamati dari samping. Melihat ini, dia tidak begitu mengerti apa maksudnya, jadi dia berkata dengan santai. Kelihatannya cukup nyata, aku ingin tahu apakah itu gertakan. Guru Zhao berdiri di dekatnya. Mengamati dengan seksama, tidak ingin melewatkan langkah apapun. Seorang koki menoleh dan berbisik di telinga Guru Zhao. Tuan, apakah ini daging khas dalam tumis? Mengapa berbeda dengan yang kita buat? Tuan Zhao tampak serius, memelototi muridnya, dan berkata dengan bersemangat, apa yang kamu tahu? Ini yang asli. Hidangan istana yang asli, apa yang kita buat sebelumnya salah? Dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk bergegas dan memeluk paha Xiao Yang. Tuan, mohon ajari saya. Xiao Yang sangat teliti dalam setiap langkah. Mulai dari memotong hingga menggoreng dan kemudian menyajikannya, yang cukup membuat orang merasa kagum. Pada saat daging khas dalam berwarna kuning muda telah menyerap sari dan jatuh ke piring. Aroma yang kaya memenuhi seluruh dapur. Tenderloin di sini dapat membangkitkan selera makan Anda pada pandangan pertama. Bahkan Su Yan yang awalnya mengira Xiao yang bersikap misterius, tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Bab 458 Chu Jiayu merangkak di tanah. Cobalah, Xiao yang memandang Su Yan. Su Yan belum banyak makan sejak tadi. Jadi ketika dia mendengar perkataan Xiao yang, dia sedikit tergoda pada awalnya. Tetapi dia masih mendengus dengan bangga, sepertinya meliriknya dan membuang muka. Melihat ini, Koki Zhao mengusir koki lain yang meninggalkan dapur. Kalian duluan saja, tidak seorang pun diizinkan memasuki dapur. Sekarang semua orang pergi dan Master Zhao bergerak lebih jauh. Baru kemudian Su Yan mengambil sepasang sumpit dengan lembut, mengambil sepotong daging khas dalam. Keterampilan memasak Xiao yang sangat baik, Kiga di sini sangat berwarna. Harum dan lezat walaupun digoreng bersamaan. Mereka jelas terbagi menjadi beberapa bagian tanpa ada satu bagian pun yang menempel satu sama lain. Tidak lengket di gigi, memiliki rasa asin yang menyegarkan. Dan jumlah manisnya pas, tidak terlalu berminyak atau berlemak. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Su Yan berubah. Dia juga berpikir bahwa apa yang akan dibuat Xiao yang akan sangat bagus. Tapi jelas itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai baik sekarang. Kuncup rasa seolah diserang oleh rasa paling lezat di dunia. Begitu masuk ke mulutnya, Su Yan merasa itu sangat manis. Rasa ini benar-benar luar biasa. Dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Ini jauh lebih lezat daripada kelezatan lain yang pernah dia makan sebelumnya. Dan bahan ini hanyalah potongan tenderloin babi yang paling empuk. Di sisi ini, Xiao yang sedang mencuci panci dengan perlahan dan santai. Hidangan kedua juga sedang disiapkan. Jangan makan terlalu banyak, Xiao yang mengingatkan. Su Yan langsung menelan ludahnya. Dia benar-benar ingin terus makan. Tapi jauh di lubuk hati, aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak boleh makan terlalu banyak. Kalau tidak, aku tidak akan bisa makan sisanya. Agar bisa makan lebih banyak makanan lezat. Dia dengan enggan makan 2 potong lagi dan menatap Xiao yang dengan saksama. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa Xiao yang tampak bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Konon pria yang serius adalah yang paling menarik. Xiao yang memiliki banyak keunggulan. Hanya dalam satu hari, Su Yan sudah jatuh cinta pada pria di depannya. Namun pada saat ini, dia menaklukkannya dengan cara yang tidak pernah dia duga, menggunakan keterampilan memasaknya. Bagaimana bisa pria ini begitu luar biasa? Seni bela diri, keterampilan medis, keterampilan memasak. Adakah hal lain yang tidak dia ketahui? Xiao yang mengenakan pakaian kasual bukan seragam koki. Tetapi keterampilannya sangat baik dan bahkan ketika dia memotong sayuran. Memotong daging dan memasak setetes minyak pun tidak terciprat ke pakaiannya. Dia terlihat seperti kakak laki-laki tetangga yang melakukan hal-hal biasa seperti mencuci sayuran dan memasak. Satu-satunya perbedaan adalah dia terlihat sangat baik saat memasak dan makanan yang dia buat sangat lezat. Hidangan lain disajikan dari kejauhan, Master Zhao ingin mendekat untuk melihat hidangan apa yang dibuat Xiao Yang. Tetapi dia menekan rasa ingin tahunya. Pada saat yang sama, dia juga tertarik pada piring sisa makanan. Dia memperhatikan ekspresi Su Yan. Su Yan juga pelanggan tetap toko dan juga akrab dengan bosnya. Dia sudah makan makanan yang dia masak, bahkan jika itu adalah salah satu hidangan khasnya. Jarang sekali melihat Su Yan menunjukkan ekspresi yang begitu menyenangkan. Bisa dibayangkan betapa lezatnya makanan yang dibuat Xiao Yang. Xiao Yang memasak dengan sangat cepat. Su Yan tidak bisa menghabiskan beberapa hidangan, jadi setelah melihatnya, Xiao Yang berhenti. Su Yan juga mencicipi semua ini, masing-masing tak terduga, dan masing-masing membuat cita rasanya berkembang. Bagaimana bisa masakanmu begitu lezat sampai aku harus mengakui bahwa aku kalah? Bagaimanapun Su Yan tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditipu oleh Xiao Yang.
Dia benar-benar membuat makanan paling lezat yang pernah kucicipi, tapi Suyan adalah seorang gadis bagaimanapun juga, dan ini adalah dapur. Jadi dia tidak bisa makan sepuasnya di sini. Xiao yang memberi perintah dan Master Zhao dengan cepat mengatur kamar pribadi untuk Suyan. Semua hidangan yang dibuat oleh Xiao yang dibawa ke kamar pribadi. Saat piring demi piring hidangan panas lewat di depan mata Master Zhao. Dia merasa sedikit serakah, namun dia tidak bisa mencuri makanan para tamu. Dia hanya bisa menonton dengan iri, tetapi tidak bisa melakukan apapun. Dia sangat cemas. Dia memikirkannya lalu mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan telepon. Di kamar pribadi, Suyan duduk merosot sambil menyentuh perutnya. Dia merasa seperti telah mengisi perutnya. Pada titik ini, dia tidak perlu lagi khawatir tentang apakah dia akan menjadi gemuk. Bahkan jika dia melakukannya, dia bersedia makan makanan lezat seperti itu setiap hari. Aku semakin ingin menjadi pacarmu, Suyan melirik Xiao Yang dan berkata terus terang. Xiao Yang sekarang akrab dengan kepribadian Suyan. Dia telah belajar seni bela diri sejak dia kecil. Dan selalu merindukan kehidupan yang bebas dan mudah di dunia seni bela diri. Jadi dia memiliki kepribadian yang sedikit berani selain itu. Dia lahir dalam keluarga kaya, jadi dia tidak perlu memikirkan apapun saat berbicara. Dia hanya mengatakan apapun yang dia pikirkan bagaimanapun juga, tidak ada yang ingin menyinggung perasaan. Bahkan jika kata-kataku dimaksudkan untuk menjadi sarkastik, bisakah kau benar-benar membantah Suyan? Dia tidak bisa dikalahkan dalam pertarungan, dan kesenjangan antara mereka dalam hal latar belakang keluarga sangat besar. Dia tidak memiliki sifat pendiam seperti seorang gadis, dan tidak peduli apa yang Xiao Yang pikirkan tentang kata-katanya. Sudah menjadi karakternya untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung dan santai. Sayang sekali, aku sudah punya pacar. Pacar bisa diganti. Suyan tertawa, aku tidak berencana untuk menggantinya, dan kamu tidak secantik pacarku. Xiao Yang berkata langsung, dia tahu bahwa kata-kata seperti itu tidak bisa menyakiti Suyan. Kecuali Anda menamparkan wanita ini, dia akan mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Aku penasaran seberapa cantik pacarmu di Kyoto, hanya ada sedikit orang yang lebih cantik dariku. Sungguh kebetulan, aku kenal banyak gadis yang lebih cantik darimu. Tidak dapat disangkal bahwa Suyan memang cantik. Tapi Lin Qiyue dan yang lainnya tidak jauh lebih buruk dari Suyan, mereka hanya memiliki karakteristik masing-masing. Karena latar belakang seni bela dirinya, sosok Suyan benar-benar luar biasa. Tapi dia tidak selucu Yue Yu kecilku. Tidak secantik Jiang Yanku tanpa payudara King Xuantong. King Xuantong bukan dari keluarga kita. Xiao Yang langsung menolak teman sekelas perempuan yang telah membantunya menggosok beberapa kali. Meskipun siswa ini memiliki keterampilan yang baik, dia tidak dapat bergabung dengan grup ini untuk saat ini. Suyan hanya berpikir bahwa Xiao Yang hanya mengatakan ini karena marah. Bagaimanapun, keindahan itu relatif. Selain itu, hanya ada 2 orang di Kyoto yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal penampilan. Salah satunya bernama Ye Wushuang dan saya dengar dia tidak suka pria. Satunya adalah Chu Jiayu dari keluarga Chu yang dikatakan menyukai perempuan. Jadi secara keseluruhan saya adalah satu-satunya yang cantik dan normal. Meskipun Jiangdu adalah tempat orang-orang hebat dan pemandangan indah, tidak banyak wanita cantik. Bahkan jika ada apakah ada banyak Chu Jiayu yang merangkak di seluruh lantai. Bagaimanapun tidak perlu terburu-buru, saya punya latar belakang keluarga dan penampilan saya. Apakah kamu takut tidak bisa mengejar Xiao Yang? Meskipun Suyan tidak pernah merebut pacar siapapun atau menjalin hubungan, dia memiliki kepercayaan diri mutlak pada dirinya sendiri. Pria yang hebat dipasangkan dengan wanita yang hebat dan Xiao Yang dan aku pasti pasangan yang serasi. Tidak ada keraguan tentang itu. Makan dan minumlah secukupnya. Xiao Yang melirik waktu dan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka waktu berlalu begitu cepat dan hari sudah sore. Aku ingin kembali, Xiao Yang berkata langsung. Melihat Xiao Yang bersiap untuk pergi, Suyan segera berkata, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak. Tidak, aku hanya ingin mengajakmu kembali dan melihat pacarmu. Aku ingin melihat seperti apa wanita yang lebih cantik dariku. Suyan berkata langsung, dia sudah dimanja sejak kecil. Dan dia selalu melakukan apa yang dia mau dan tidak ada yang berani melawannya. Mungkin dia sudah terbiasa dengan itu, tapi dia sepertinya lupa bahwa pria di depannya tidak akan mendengarkannya. Xiao Yang hanya melirik pintu ruang pribadi yang tertutup. Bang, suara renyah. Ah, Suyan mengerang kesakitan, menutupi pantatnya dan memelototi Xiao Yang. Kamu benar-benar tidak akan mendengarkan kecuali kamu memukulinya. Xiao Yang mengerti. Jika kamu tidak memberi gadis ini pukulan, dia benar-benar akan mengamuk. Biarkan aku membawamu kembali. Suyan menggigit bibir bawahnya. Bang, wanita kaya ini. Ada ekspresi canggung di matanya. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Bab 459 Qin Ruoshi. Ruangan pribadi ini pasti ruang VIP pelayan, tidak akan berani membukanya tanpa instruksi. Xiao Yang dan Suyan melihat pada saat yang sama dan berpisah secara sadar. Namun, keduanya tahu bahwa apa yang baru saja terjadi mungkin telah dilihat dengan jelas oleh orang di depan mereka. Saya melihat seseorang yang berpakaian sangat bermartabat dan elegan. Gadis itu memiliki sosok yang indah, temperamen yang elegan, dan kulit seputih salju, seperti seorang peri dari surga. Xiao Yang tertegun sejenak. Semua kualitas gadis ini sempurna, dan dia bahkan lebih cantik dari Jiang Yan. Ini lebih dari cukup dibandingkan dengan Suyan. Rambutnya yang panjang tergerai menutupi separuh wajahnya. Namun menatap separuh wajah yang lain saja sudah memukau dan membuat jantung berdebar kencang. Ruoshi, kenapa kamu ada di sini? Suyan sepertinya mengenal gadis itu. Dia merapikan pakaiannya dan menyapanya.
Melihat bahwa keduanya adalah teman baik, Xiao yang tersenyum dan mengangguk satu sama lain yang dianggap sebagai isyarat niat baik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suyan dan berkata sambil tersenyum. Nona Su benar-benar tidak tahu malu. Teman manapun yang kamu tarik secara acak jauh lebih cantik darimu. Mereka semua mengatakan Jiangdu adalah tempat orang-orang hebat dan pemandangan yang indah. Tetapi saya pikir Kyoto adalah tempat orang-orang hebat dan pemandangan yang indah. Suasana agak canggung Xiao yang mengatakan ini. Pertama untuk memuji gadis yang baru tiba, dan kedua untuk meredakan kecanggungan dan mengolok-olok Suyan. Namun, wajah Suyan dan gadis itu tidak baik. Udara tampak membeku. Baru saat itulah Xiao yang menyadari